Ini kok, hah? Mas Devi kenapa mas? Kayak ada suara Mbak Isma. Ada suara. Daerah mana ya? Coba situ mas, situ. Kita harus ke bawah lagi kayaknya deh. Itu masih kurang banget Mbak Isma. Tuh. Suaranya dari bawah tuh Mbak Isma. Iya makanya. Astagfirullahaladzim. Tapi gak ada ini deh mas. Ini kita masih turun lagi mas. Saya udah capek banget dari tadi. Kita turun terus loh. Ini teman-teman, kita tuh tadi dari atas ya. Di atas itu kayak ada jalan setapak gitu ya mas Evi ya. Tapi di situ kayak saya ngerasain ada yang aneh. Makanya saya ajak mas Evi itu untuk turun ke sini teman-teman, langsung saya ajak turun. Karena saya itu tiba-tiba kayak dengar suara ya. Ini suaranya minta tolong. Ini tadi juga kedengaran lagi kan mas? Iya, deh. Ketemu nih Mbak. Iya teman-teman, masih belum ketemu. Ini aja nih, kalau kita ke bawah lagi gimana nih mas? Tapi jalannya kok udah nggak kayak yang tadi waktu di atas ya. Tapi suaranya makin keras mas Evi. Tapi dari mana suaranya Mbak? Masih di bawah situ Mbak. Apa ada jalan lain mas selain jalan ini? Situ coba centrin sebelah situ. Ada jalan nggak? Ini jalan. Duh, emang iya. Apa harusnya kita turunnya itu ke kiri yang di sana ya? Enggak, ini juga jalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Emang bener mas ini jalan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya makin keras mas. Astagfirullahaladzim. Ada orang mas. Itu depan mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas bangun mas. Bangun mas. Duduk mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duh. Tangannya luka ini. Duh kita nggak bawa P3K ya mas ya, di atas di mobil ya. Aduh, iya pak, bapak kenapa pak? Duh, tangannya sakit pak. Ini mas Evi kita bawa minum nggak mas? Kita kasih minum deh. Enggak, tadi kayaknya saya ini deh habis minum ini di indonya dilepas aja gitu mas, supaya bapak ini juga minum dikit gitu. Nah, dibuka aja. Tinggal segini Mbak. Gak apa-apa deh, kasihan bapaknya biar agak tenang. Pak ini diminum ya pak ya? Enggak itu kok, jadi saya pakai sedotan. Jauh lebih tenang gak pak? Ini lukanya nih mas. Duh, gimana ya mas Evi ya? Kita nggak bawa apa-apa lagi. Kalau kita ke atas jauh banget ya mas. Jauh banget Mbak, bisa sampai setengah jam saya jalan kaki. Iya. Karena lebih. Astagfirullahaladzim. Ini kok bapaknya kayak bingung, kayak sedih, takutan juga. Bapaknya belum tenang itu Mbak. Bapak kenapa ya pak? Istighfar pak. Astagfirullahaladzim. Anak istri. Ini bentar ini kenapa bapak itu berada di bawah jurang seperti ini pak? Padahal ini jurang ini kan jarang buat dilewatin sama orang. Apa bapak mau kemana gitu? Kok bisa sampai di sini? Jatuh. Maksud bapak dari atas jalan yang kecil di atas sana
Iya? Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa Bapak bisa jatuh? Bapak ini ke kesaduk atau kenapa kakinya sampai Bapak bisa jatuh gitu? Gak apa-apa Pak, bilang aja Pak. Siapa tahu saya bisa bantuin Bapak ya Mas Evi ya. Sulit. Iya katanya. Jangan-jangan Pak Bapak jujur aja ya Pak. Ini jangan-jangan Bapak sengaja menjatuhkan diri Bapak ke sini lagi, ke jurang. Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Beneran iya teman-teman. Emang ekonominya Bapak kenapa? Keuangan Bapak kenapa? Anak istri Bapak nggak kenapa-kenapa kan di rumah? Saya marah-marah. Karena Saya belum kerja. Saya tidak mau kerja. bentar ini saya coba lihat keadaan sebelum dia itu menjatuhkan dirinya ke jurang sini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gimana besok? Pak, tadi saya lihat gambarannya. Ini Bapak di rumah bareng sama istri dan anak Bapak. Terus Bapak sempat ribut tentang sertifikat tanah Bapak. Lalu sertifikat itu dijual, Bapak dapat uang. Dan saya lihat teman-teman itu ada beberapa puluh juta gitu uang hasil penjualan itu tanah ya. Saya nggak tahu itu sertifikat apa. Mungkin itu sertifikat tanah atau rumah ya teman-teman ya. Itu dijual. Dan saya lihat Bapak itu menghampiri seseorang dan di situ Bapak menyerahkan uangnya. Terus Bapak itu kayak ribut dengan dia, dengan orang-orang tersebut gitu di sana. Tapi dalam percakapan tersebut Bapak ini gini teman-teman, kayak bilang, ini saya udah berikan uang ke kamu, katanya kamu akan melipat gandakan uangnya jadi lebih banyak lagi. Kayak misal dia memberikan uang 10 juta, nanti akan Bapak ini akan dikembalikan uang sejumlah 100 juta gitu teman-teman. Nah, Bapak ini tuh memberikan uang ada sekitar 50 juta. Bisa di ini ya teman-teman ya, dihitung sendiri bagaimana hasilnya yang harusnya Bapak ini dapat. Tapi dia nggak dapat apa-apa dari situ teman-teman. Ini yang saya lihat sebelum kejadian dia itu jatuh ke sini. Nah, setelah itu Bapak ini kan bingung ya teman-teman ya. Dia pulang tapi nggak bawa apa-apa, istrinya marah-marah. Iya benar, tadi bapaknya bilang istrinya itu marah-marah. Marah-marah. Akhirnya Bapak ini disuruh pergi untuk cari kerjaan. Tapi waktu di jalan situ di atas, dia udah bingung, udah nggak tahu arah ya teman-teman ya, udah kayak ini saya harus ngapain supaya saya dapat uang yang cepat gitu. Apalagi udah nggak ada pegangan apa-apa. Akhirnya dia kayak menyerah dengan keadaan teman-teman. Bapak ini menjatuhkan dirinya ke sini ke jurang. Saya hanya melihat ya itu saja teman-teman. Tapi ini kok ini Bapak nggak ada yang luka Pak? Ini kan padahal jurangnya ini banget ya. Cuma ininya aja Pak. Udah berapa lama Mbak? Itu bapaknya di sini Mbak? Tadi Bapak saya lihat itu kayak masih sore deh Mas. Sore. Sore. Terus Bapak ingat sesuatu nggak? Kayak waktu Bapak itu setelah
saya nyerah aja deh dengan keadaan. Tadi kan bapak bilang kayak gitu, terus bapak menjatuhkan diri bapak secara sengaja ke jurang ini. Setelah itu bapak ingat nggak kejadian apa lagi pak? seperti ada yang membawa itu ke tempat, tapi tempatnya itu banyak apinya. Banyak apinya. Dan saya ketemu orang yang memakai jubah warna putih. Dia berpesan kalau di dunia itu nggak seberapa. Aduh, ini kayaknya bapaknya masih ini deh mas, masih kayak shock gitu teman-teman, masih agak bingung juga, diajak bercerita juga masih kayak bingung gitu. Ini apa saya harus lihat lagi ya mas ya kejadiannya selanjutnya ya, biar biar kita lebih tahu ya. Pak, maaf ya Pak, saya ingin tahu ceritanya sebenarnya. Mungkin karena Bapak masih shock, jadi saya ingin lihat kejadian yang setelah itu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Pak, Bapak lihat ke belakang sana Pak. Lihat ke belakang, di belakang Bapak. Itu orang yang mendatangi Bapak. Iya. Nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Dia itu sangat baik. Dia seperti memberikan kesempatan ke Bapak untuk kembali lagi ke dunia ini. Jadi gini teman-teman, astagfirullahaladzim, ini bisa dibilang ini seperti kejadian mati suri Mas Edi. Iya, karena setelah jatuh itu Bapak ini langsung meninggal, dan dia itu di sana dikelilingi dengan api yang sangat banyak Mas Edi. Apinya itu banyak banget, dan di situ tiba-tiba muncul sosok seperti kayak mungkin malaikat ya Mas Edi. Soalnya dia itu pakaiannya putih semua, yang dibilang Bapak ini tuh benar, pakaiannya itu putih semua, wajahnya itu cerah banget, atau mungkin dia itu siapanya Bapak ini gitu, saya kurang paham. Yang jelas dia itu kayak bilang, kalau kamu mau merubah dirinya jadi lebih baik lagi, dia akan memberikan kesempatan untuk dia kembali lagi ke dunia ini gitu teman-teman. Mungkin karena Bapak ini tuh kayak sengaja menjatuhkan dirinya, ini kan sengaja melawan takdir ya Mas ya. Ini belum waktunya tapi dia itu udah mendahuluinya. Astagfirullahaladzim, udah mendahuluinya. Dan Bapak ini juga selama hidup dia sering menghalalkan kayak segala macam cara untuk dia bisa mendapatkan uang tanpa dia memikirkan orang lain gitu teman-teman. Makanya dia waktu meninggal itu bisa dibilang kayak langsung kayak ibaratnya mau ke neraka gitu loh Mas Adi, kayak gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Pak, ini tadi saya juga sempat dengar percakapan Bapak waktu ditanyain sama yang tadi itu menghampiri Bapak bilang nggak pernah kayak sholat kayak gitu ya. Iya. Bapak agamanya memang apa Pak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Mungkin Saya juga
iya cuman dia kayak lupa gitu ya, lupa. Cuman nggak menjalankan kegiatan orang Islam gitu. Hmm. Nah, ini bisa dibilang ini penyelamat Bapak lupa. Bapak dikasih kesempatan lagi untuk hidup, Bapak perbaiki diri Bapak. Ini menurut saya ya Pak ya. Bapak perbaiki diri Bapak, Bapak jalankan kewajibannya, Bapak kembali lagi, Bapak belajar lagi tentang agama Islam ya Pak ya. Dan untuk masalah keuangan Pak, yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur Pak. Iya, jadi Bapak nggak usah kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Soalnya udah ada takarannya masing-masing. Yang penting Bapak itu ikhtiar dan berusaha Pak. Belum Pak, sekarang ya Pak. Bapak harus balik lagi ke rumah, temui istri Bapak minta maaf ke istri Bapak mulai lagi semuanya dari nol, dan Bapak jangan melakukan hal-hal yang pernah dilakukan Bapak sebelumnya, yang itu semuanya adalah salah ya Pak ya. Ini yang tadi datang ke Bapak, dia akan selalu mengawasi Bapak dan memberikan peringatan ke Bapak. Kalau misal Bapak melakukan hal yang melenceng lagi, pasti Bapak akan langsung mendapat teguran. Ya Pak, sekarang ini sekarang Bapak mau kan pulang minta maaf ke istri Bapak. Bapak mau memperbaiki diri Bapak kan? Beneran ya Pak ya? Tapi istri saya itu susah kalau dibilangin nggak nurut gitu. Oke, masalah itu nanti saya ikut bantuin bicara sama istri Bapak ya. Saya anterin Bapak sampai rumah, sampai bertemu dengan istri dan anak Bapak. Nanti kita bicarain bareng-bareng, semoga aja masalahnya terpecahkan ya Mas Evi ya. Iya teman-teman, biar Bapak ini juga bisa ini memperbaiki dirinya. Tapi Pak, sebelum Bapak memperbaiki diri Bapak, itu jelas nanti ujiannya akan sangat berat. Bapak harus tetap sabar menghadapi ujian-ujian tersebut ya Pak. Iya. Bapak bisa berdiri, kita balik ya Pak, kita pulang ya, saya anterin. Mas Evi, ini Mas Evi bantuin deh Mas. Iya. Mari Pak. Mas bantuin ini dong Mas. Pegangin Mas. Ini Pak. Ini sama teman saya Pak.